Hari ini 11 Juli 2024 balik dengan XAUUSD. Sebelumnya saya sampaikan happy profit dulu buat teman-teman sekalian ya, karena entry either sell ataupun buy it's totally the same. Teman-teman sell pun profit, teman-teman buy pun profit untuk mengikuti trade plan semalam. Saya ubah ke Saxo, checking with the daily untuk menunjukin teman-teman bahwa saat ini market itu masih sideways ya, hanya dalam pembentukan terakhir semenjak dia breakout minor downtrend dia sideways. Dan conditional sekarang apakah dia ada potensi untuk nge-sweep? Ini kan dia atas naik terus ke sweep turun ke bawah ya, sisa setengah, dan saat ini dia kuat lagi untuk berupaya nge-break this level. Itu ada di 2386. If yes, jika 2386 itu breakout, maka nextnya ke 2392. Jadi patokannya 2386 ini adalah previous daily high ya, 2386.6 atau 2387 kalau saya harus bulatin, 2387. Itu adalah previous daily high-nya. Dengan area sebelumnya lagi untuk di other one, ini 2392, 2393, 2392 dan 2393. Jadi ini patokannya kita sekarang, dan kalau kita ngeliat ini momentumnya naik. Dia hampir mau nge-sweep penutupan di sini ya. Jadi kita ngeliat dia apakah bisa nge-clear sampai ke atas sana. Means kita masih pada fokus bullish momentumnya. Saya balik ke Owanda. Ini adalah momentum H4, teman-teman bisa lihat ada golden cross pertama kali di Owanda. Golden cross di H4, RSI memang masih caught di buyer, dan there's a potential kalau misalnya kita ngeliat di sini ya untuk melanjutkan penguatannya. Ya, there's a potential untuk melanjutkan penguatannya. Sekarang kita marking all the zone within H1. Sebenarnya zone masih similar dengan semalam 2380, 383, tapi ini akan di break jadi saya hapus. Ya, ini karena totally strong. Teman-teman bisa ngelihat pembentukannya 1 2 3 4 5 6 7 jam. Close all bullish dalam time frame H1. Means totally good. Artinya bagus banget, sama kayak gini. Ini kan ada merahnya, tapi 1 2 3 4 5 6. Ya, ada penguatannya terus-menerus. Dan perlu kapan? Ya perlu adanya retracement, dan retracementnya pun itu juga harus bertahap. Drop gitu. Ya, dan ini bagus ya. Ini saya bilang bagus banget naiknya. Dengan candlestick yang strong seperti ini, dia terus-menerus mengalami penguatan. Dan kita sekarang marking all the zone ya. Pertama kita marking the lowest-nya, lowest dari daily-nya mereka, yaitu di 2370. Ini kan 2370 area yang semalam dia hit ya. 2370 ini sudah saya marking, means udah nggak perlu lagi saya tarik lagi garis. Untuk highest-nya di saat ini itu ya di jam sekarang, which is di 2381.72 atau 2382 lah ya. Saya ambil yang sebelumnya, PDH sebelumnya, this level ini ada di 2386.7. Saya bulatkan aja jadi 2387 ya teman-teman, agar lebih mudah lah teman-teman itu digest the information. Sedangkan untuk area closingannya itu di 2383. Jadi kalau saya perlu tarik ini ke bawah sini, ini kita ketemu 2387 dan 2383. Ini saya ambil dari closingannya. Jadi teman-teman bisa lihat atas 2387, below 2383. Dengan sekarang ini gold strong mengalami penguatan setelah dia nggak berhasil breakout. Kan saya semalam sudah bilang 2371 itu patokannya kita. Ya, 2371 itu patokannya kita. Selama dia nggak breakout 2371 itu susah buat dia drop ke bawah. Teman-teman lihat di sini low 2370.500. Ini kan waktu news ya. Bukan waktu news, tapi ini jam dini hari. Ini jam dini harinya. Yang kedua dia drop low-nya sampai 2370 juga. Dan di sini low-nya juga 2370, tapi tiga kondisi ini punya hal yang sama. Jadi walaupun dia low-nya 2370, tapi dia close selalu di atas 2371. Ini 2373, 2372, ini 2371, di sini 2371, di sini close-nya di 2372. Artinya 2371-nya nggak di break sama sekali. Dia masih mempertahankan area yang sama. Ini kan zone yang sama ya, yang kita perhatikan dari kemarin. 2371-nya still strong, masih bisa mempertahankan penguatannya. Dan teman-teman ngelihat di sini bullish dan happy profit ya. Happy profit sudah almost 110 pips. Happy profit 110 pips. Nah, sekarang saya akan patok lagi, kita ambil dari time frame yang lebih kecil. Di time frame yang lebih kecil pun juga sama ya, it's strong bullish. Ya, it is strong bullish dengan di sini ada base baru ya. Ada hidden base di sini. Ini saya patok di sini hidden base. Ya. Ini ada di 2378 sampai ke 2379, atau misalnya saya buletin pakai angka yang enak aja. Ini kan 2378.6 ya. Jadi saya taruh 2378, 2379 aja.
Nah, ini adalah hidden base ya. Hidden base yang kebentuk dari M15. Oke, hidden base M15 2378, 2379. If nanti dia memang drop lagi, ini bisa mempertahankannya. Jadi untuk bisa retracement up kembali. Dan atas ini sudah sama ya. Ini adalah area yang sebelumnya yang dia ambil liquidity-nya dan berupaya untuk di-hit kembali sih. Jadi in my honest opinion, daripada kita ngejar-ngejar waktu yang sekarang, daripada kita berusaha ngejar dia di waktu yang sekarang, kita tunggu aja sampai dia masuk dalam zone tersebut. Dan 2383 ini sebenarnya patokan aja sih. Oke, 2383 ini is just patokan. Kenapa saya bilang patokan? Karena pun if dia ngehit ya area 2383, nggak berarti kita perlu entry di 2383 karena kita ambilnya paling atas di 2387. Ini area liquidity grab. Kecuali nanti di sini ya teman-teman ngeliat ketika pembentukannya ini kan sekarang masih jam 11.33 ya. Ketika nanti dia naik ke 2383, 2384, terus dia gerak membentuk base lagi. Ya. Jadi dia naik, dia membentuk base lagi. Nah ini yang kita tunggu. Kalau misalnya dia naik dan membentuk base lagi, berarti 2383 ini strong, bisa mempertahankan penguatannya. Jadi kita nggak perlu jauh narik sampai 2387. Melainkan kita tarik hanya sampai ke 2385. Which is area daily, previous high dari candle ini. 2383, 2385, dan 2387. Gunanya buat apa ya? Sebenarnya buat mengurangi risiko kita dalam entry sih. Karena kalau 2383 ke 2387 kan jauh ya sebenarnya teman-teman. Sedangkan kalau 2383 ke 2385 itu lebih dekat, dan 2385 ke 2387 itu jauh lebih dekat. Jadi ada dua zona sebenarnya. Untuk medium risk totally the same ya. Kalau misalnya memang dia break this level, dia akan ngehit sampai area teratasnya di sini 2392, 2395. Dan itu yang akan saya tunggu. Di H1 Golden Cross di sini juga mengalami penguatan. Artinya apa? Artinya ya memang ada signifikan dorongan dari volume bayarnya. Ya, jadi H4 Golden Cross daily juga sama, nggak golden cross, tapi ya memang karena dia bullish. Dan H1 ini juga bullish. Menurut saya yang bisa ngerubah pergerakan ini adalah nanti news GDP. Itu pun nggak akan langsung terjadi ya, nggak akan langsung impactful. Tapi GDP itu nanti bisa mendorong sampai ke arah core CPI. Ada momentum tambahannya karena market need to flow all the money. Ya, bawah kalau misalnya saya disuruh buy demand lagi sama 2373, 2371 ini area buy saya, dan itu pun buy high risk. Sedangkan 2378, 2379 ini for scalping only kalau misalnya dia ngehit kembali. Oke, dan medium risknya totally juga the same sama yang kayak kemarin di 2363 aja, nggak jauh lah, nggak sampai kita harus ngambil 2340-an karena dengan kondisi seperti saat ini, ya momentum seperti saat ini kita bisa ambil yang jaraknya lebih dekat. Untuk sell sebenarnya yang paling banyak nanti. Dan saya punya conviction ya bahwa nanti akan banyak trader juga yang akan memberikan arahan untuk nge-sell, termasuk di area 2383 sampai 2387. In my honest opinion, pasti akan banyak yang ngasih di area sana. Ya, cuman kalau misalnya dari saya itu nggak begitu penting. Kenapa nggak begitu penting? Karena yang saya patok adalah gimana caranya kita bisa ngelihat momentum ketika dia sampai zona tersebut. Jadi siap-siap aja kalau nanti dia tiba-tiba momennya kuat naik dari 2383, 84, 85, 86, terus dia nahan di 86, saya akan sampaikan kita bisa sell pertama kalinya. Ya, tapi jika dia ngebentuk base-nya saat ini sebelum masuk London session, ya berarti kita bisa sell awalan. Ya, jadi itu aja kalau misalnya dari XAUSD, teman-teman bisa jadikan ini sebagai referensi dan nanti teman-teman sesuaikan dengan metode trade yang teman-teman jalankan. Untuk grow count, no need to worry, karena pasti saya akan selalu share mappingannya di dalam grup. Dan untuk publik, nanti saya akan share juga link untuk video yang sudah saya upload mengenai mapping XAUSD.